Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-murtaja syafa'atuhul uzma, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalam kalamullahul malikil alam wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, para asatiz, tuan-tuan guru, para hujaj, akhasil khusus para masyayikh yang tadi disebutkan satu persatu oleh Al-Fakir. Kita doakan para guru semua mudah-mudahan sehat walafiat, berkah usia, berkah rizkinya, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus khusus guru kita yang barusan saja menyampaikan nasihatnya begitu singkat, padat, bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Khususnya kita doakan beliau Ustaz Abai Gifran diberikan keselamatan dohir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, muzakarah kita pada kesempatan ini akan membicarakan salah satu amaliyah yang menjadi bisa dikatakan budaya, kebiasaan, adat yang terkadang satu sisi dipermasalahkan sehingga menjadi bermasalah. Amaliyah-amaliyah ini jangankan disebut bid'ah oleh sebagian orang, masalah ini pun bisa menjadi pemicu keretakan persaudaraan bila mana tidak saling memahami satu sama lain penting esensi dalam amaliyah tersebut. Tanpa panjang kalam, mari tawajuhkan hati, mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan untuk kita semua. Monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Redaksi niat taklim kajian ini terdapat dalam salah satu buah karya Shahibur Ratib Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad yang sering kita baca ratibnya. Beliau memiliki salah satu buah karya namanya Nasaihud Diniyah. Redaksi ini ada dalam kitab tersebut. Maka cocok yang kita baca Ratibul Haddad, niat taklimnya adalah niat taklim Shahibur Ratib dalam kitab Nasaihud Diniyah. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, sangat mendasar sekali, bahkan pemahaman ini perlu dijadikan sebuah sistem, sebuah pemahaman yang dari hulu ke hilir semua pemahamannya sama. Dari warga RT RW harus paham bila mana ada warganya meninggal, RT kudu bagaimana, RW kudu bagaimana, tetangganya kudu bagaimana. Maka inilah dalil manajemen takjiyah membantu keluarga musibah. 14 abad yang dahulu sahabat bertanya kepada Rasul,
karena ada sanak kerabat anggota famili daripada keluarga sahabat bernama Ja'far bin Abi Thalib. Paman Rasul Abu Thalib punya dua putra, satu Ali bin Abi Thalib, dua Ja'far bin Abi Thalib. Keluarga Ja'far bin Abi Thalib ada yang meninggal. Sahabat pada nanya, "Ya Rasul, bagaimana sikap kami kepada keluarga Ja'far bin Abi Thalib yang ada meninggal?" Bahasa kita mah, bagaimana kita kalau ada tetangga yang meninggal, gitulah katakanlah. Kata Rasul, "Isna'u li ahli Ja'far ta'aman wa ba'asu bihi ilaihim faqad ja'ahum ma yusghiluhum anhu." Ini yang perlu dijadikan sistem dalam masyarakat kita. Bila mana ada tetangga meninggal, adab akhlak kita sesama muslim, isna'u li ahli Ja'far, ngolah, buat makanan, buat kue kalau bisa. Yang punya tenaga pakai tenaga, yang punya pikiran pakai pikiran, yang punya olahan kirim olahannya. Wa ba'asu to'aman, yang diolah makanan, bakwan yang digoreng, makanan yang diolah, yang olah siapa? Bukan yang meninggal, bukan keluarga yang meninggal, yang ngolah, yang membantu, yang nyiapin tetangganya. Ada orang meninggal, langsung RT, warga siapa yang mau ngebantu? Saya Pak RT. Dus. Air mineral 10 dus, bukan dusan doang. Siap. Air aman. Buah-buahan siapa? Saya, apel 2 kilo. Saya, sekian. Sampai dari bantuan tetangga, tahlil malam 1, malam 7 selesai. Cakep nggak begitu? Oh, dari siapa? Dari keluarga. Dari keluarga, tetangga. Bila mana sistem ini terapkan sebagaimana sunnah Rasul, kata Rasul, wa ba'asu ilaihim to'aman, bantu keluarga mereka yang wafat kena musibah, kirim makanan, kindim sandang kepada mereka. Kenapa? Faqad ja'ahum ma yusghiluhum anhu. Mereka sedang sibuk, prihatin, sedih. Sudah cukup sedihnya, jangan ditambahkan riweuh ngurus-ngurusin ini itu. Yang lain kudunya yang mikirin tentang RT-nya, RW-nya. Yang keluarga mah cukup duduk nangis doang. Kalau bisa begitu. Inilah sunnah Rasul. Bila mana ada tetangga yang ngebantu saudara kerabatnya. Kira-kira kalau ada yang meninggal tetangga kita bantu bagus apa tidak? RT-nya turun tangan bagus apa tidak? RW-nya turun tangan bagus apa tidak? Kerabatnya ngebantu bagus apa tidak? Yang sohibul musibah cukup nangis sedih aja, itu sudah berat bagi mereka. Jangan diberatin dengan yang lain. Bagusnya begitu, sunnahnya begitu. Selain daripada itu, ada juga adat istiadat budaya yang kebiasaan. Setelah jenazah dikuburkan, masuk ke liang lahat, beres, ada yang namanya sedekah nyusur tanah atau sedekah nyusur bumi, turun tanah. Mereka yang sudah pergi nganter jenazah, ngebantuin ngegali, capek apa tidak? Kepanasan, beri keringetan. Maka wajar keluarga ahli waris memberikan bantuan dengan berupa sedekah. Bahasanya sedekah turun tanah atau nyusur tanah. Boleh apa tidak? Boleh. Yang penting enggak ngerepotin keluarganya. Bagaimana supaya enggak ngerepotin? Tetangganya ngeban. Jangan cuman ngelihat. Air mineral kir, buah-buahan kir, nasi uduk kir, beras kir. Cakap apa tidak? Udah begitu sunnah Rasul mah.
Kenapa? Al-muslimu kalbunyan. Orang muslim seperti halnya bangunan, saling mengokohkan, saling merasa satu sama lain. Yang kaya kita ban, yang miskin kita ban, warga biasa kita ban, pejabat kita ban. Gak usah lihat-lihat, namanya ngebantu mah gak usah pilih-pilih. Betul? Itu sunnah Rasul. Yang pertama, inilah manajemen takziah, bagaimana kita memikirkan, punya empati, simpati kepada tetangga yang terkena musibah. Dan ini sangat dianjurkan bila mana sistemnya berjalan di tiap RT, di tiap RW. Insya langsung berjalan. Yang kedua, biasanya yang sering dipermasalahkan adalah tahlilan. Di tahlilan itu biasanya ada hidangan, ada makanan, ada minuman. Dalilnya apa? Tidak atau enggak ada. Wa qad istadallal fuqaha'u ala anna hada bi anna ahad as-sahabah sa'ala Rasulullah. Seorang sahabat nanya kepada Rasul, faqala lahu. Sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, inna natasaddaqu an mautana." Kami bersedekah untuk orang-orang yang telah meninggalkan kami. Babak kami meninggal ya Rasul, emak kami meninggal ya Rasul, encek kami meninggal ya Rasul. Yang sudah meninggal kami sedekahin buat mereka. Sedekah yang dimaksud di sini diantaranya adalah sedekah hidangan yang disediakan ketika doa bersama malam takziah, bahasa kita tahlilan. Wa nahujju anhum, kami pun membadalkan haji mereka. Emak dulu ya Rasul mau berangkat haji tapi kagak jadi, keburu sakit, kita badalin dah, kita sebagai anak. Wa nad'u lahum, dan kami pun pasti ngedoain. Pertanyaannya, hal yasilu dalika ilaihim, apakah sedekah kami dari anaknya, badal umroh dari anaknya, badal haji dari anaknya, doa dari anaknya, nyampe nggak kepada mereka? Qala, Nabi berkata, naam, nyampe. Yang nyebut nyampe siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sedekah dari keluarga malam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke ahli jenazah, sampai ke mayit. Badal umroh nyampe, badal haji nyampe, doanya nyampe. Itu pun kalau anaknya kalau anak kagak inget mah ya ilaha illallah, emak babaknya teriak-teriak, mana Yasin anak saya malam Jumat, anaknya malah main ke mall. Wah ilaha illallah. Kenapa? Dulu sekolahnya kata gurunya doa anak kagak nyampe, Yasin anak kagak nyampe, sedekah anak kagak nyampe. Udah mah anaknya malas, ditambah kasih begitu tambah aja malas. Wa ilaha illallah. Maka jangan sampai salah naro pendidikan anak kita. Jangan sampai masa depan kita di alam barzah pelangak pelongo, kagak ada yang ngirim Fatihah, ngirim doa. Na'udzubillah. Yang kedua, Pak Ustadz, itu kan pendapat ulama, emang di zaman Rasul ada nggak contohnya? Nah, sedekah takziah malam ketiga kadang-kadang ada nasi bungkus, ada nasi kotak, betul apa betul? Malam ketujuh ada yang neng-teng ada yang dua duit. Wah ilah duit baik. Iya, ada juga iya duit, iya benar. Iya. Berarti ya, cair berarti ya. Yang ngaji ya begitu. Sayyidina Umar bin Khattab berwasiat masih hidupnya. Wasiat kepada keluarganya. Kalau bahasa kita begini, Neng tong, ntar kalau baba meninggal kasih suguhan ke orang-orang yang ngedoain baba. Yang dimaksud orang-orang yang ngedoain adalah orang-orang yang hadir pada saat
tahlilan. Sayyidina Umar berwasiat masih hidup, nanti kalau gua meninggal, ntar orang-orang yang datang ke rumah ngedoain, kasih mereka kopi. Ada kopi? Ada, ya alhamdulillah, berarti nyunah bener nyunah. Ngopi, iya. Bila meninggal, Sayyidina Umar aja berwasiat kalau meninggal orang yang ngedoain kasih suguhan. Yang kedua, salafuna sholih memberikan makanan kepada tamu-tamu yang bertakziah itu selama 7 hari. Malam 1 kasih suguhan, 2 ada, 3 nasi, ya begitu ya, adat itu mah. 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada. Cakep apa cakep? Cakep. Apalagi kalau ada kopi, ilah cakep pisan. Jika kagak, ini mah cuma nyebut doang. Jika Sayyidina Umar aja berwasiat kalau beliau meninggal, orang-orang yang ngedoainnya kasih suguhan. Yang senang teh manis kasih teh yang senang susu kasih yang senang ngop kasih kop sehilah. Zaman Rasul udah ada sedekah tahlilan, Sayyidina Umar yang mencontohkan. Selanjutnya, sedekah takziah dalilnya, wa tasaddaqu 'anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matlubun wa la yataqayyadu biqanihi fi sabin ayyam au aktsaru au aqalla wa taqidu ba'dil ayyam minal awaid faqat. Artinya adalah memberikan sedekah takziah, suguhan ketika tahlil, besek malam ketiga, besek malam ketujuh, 40 haul natus. Pertanyaannya apa ada apa kagak ada? Ada. Dalilnya memberikan jamuan secara agama yang pahalanya diberikan kepada si mayit dianjurkan. Acara tersebut ngasih sedekah itu enggak ada iketan, enggak harus 3, enggak harus 7, bahkan tiap hari boleh-boleh aja. Cakep apa cakep? Ada enggak umat tahlilan 40 hari? Boleh apa kagak? Udah boleh-boleh aja nama ngedoain. 7 hari mah cuman adat kebiasa. Tahlilan 10 hari boleh, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, setahun. Dengan ngedoain gak ada yang dilarang. Namanya tahlilan. Tahlilan tuh intinya ngedoa. Pertanyaannya ngedoain bagus apa tidak? Kalau bagus dilarang apa dianjurkan? Dianjurkan, gak usah dibatas-batasin. Itu mah cuman budaya. Biasanya nujuhar. Ada juga yang formasinya 1, 2, 3 loncat ke 7. Bagus apa tidak? Ada juga yang formasinya depan belakang doang 1 sama 7. Bagus apa tidak? Yang kagak bagus kagak tahlilan pisan. Iya. Atau kagak ngumpul di Al-Huda. Maka tidak ada batasan hakikatnya. Mau 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu hanya pendapat para ulama, hikmah di dalamnya. Hakikatnya bagi anak enggak sampai 7 hari. Giliran 7 hari tahlilan beres ngedoanya juga. Wah ilah, anaknya mah lanjutin ngedoanya mah. Itu mah biasa sama tetangga sama orang-orang nujuh. Anaknya mah lanjutin sampai kapanpun, namanya ngedoain. Kalau nigat hari 7 haul natus, itu mah kebiasaan yang diajarkan oleh para ulama supaya nggak ngeberatin. Kalau anaknya mah bakti kepada orang tua, jangan ngebatas-batasin, terus ngedoain mah kalau bisa. Pertanyaannya, jadi kesimpulannya, membantu orang yang terkena musibah bagus apa tidak? 3 orang yang jawab.
Membantu orang yang terkena musibah bagus apa tidak? Membantu tetangga yang meninggal bagus apa tidak? Dianjurkan apa dilarang? Dianjurkan apa dilarang? Membantu tetangga yang musibah dianjurkan apa dilarang? Pertanyaannya, dapat pahala atau dosa? Dapat pahala atau dosa? Membantu tetangga yang meninggal itu sunnah apa bid'ah? Sunnah apa bid'ah? Sunnah apa bid'ah? Ngirim tetangga yang meninggal kita bantu sunnah apa bid'ah? Bagus apa tidak? Dianjurkan apa dilarang? Dapat pahala atau dosa? Jadi yang guru-guru kita ajarkan bagus apa tidak? Tahlilan itu sunnah apa bid'ah? La ilaha illallah. Yang nyebutin bid'ah kurang ngopi. Ngopi. Kurang ngopi. Sekali lagi yang kompak, suaranya keluarkan. Sedekah untuk mayit bagus apa tidak? Tahlilan 3 hari, 7 hari, 40, 100 haul boleh atau tidak? Dianjurkan atau dilarang? Dapat pahala atau dosa? Yang kagak tahlilan itu anaknya kagak tahu dir. Ilaha illallah. Tahlilan aja hitung-hitungan sama orang tua. Ilah. Ada yang begitu? Ilaha illallah. Mana orangnya? Anu, takutnya anu. Iya, ilah. Jadi pertanyaannya, sedekah untuk mayit bagus apa tidak? 3 hari, 7, 100 Natal, Natal lagi. Mau ngejrek. Oh iya, ngopi dah. Ini namanya amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Iya, ngopi begitu. Jadi sedekah mayit dapat pahala apa dosa? Tahlilan itu jadi sunnah apa bid'ah? Emang ada contohnya? Ngapa nyebut bid'ah? Yang nyebut bid'ah kurang ada sekarang, alhamdulillah. Kebiasaan yang kadang-kadang dicibir, mohon maaf, di beberapa kampung ada yang memang kalau orang meninggal itu sampai-sampai ngejual sawah, ngejual kebun. Ini kultur budaya nih. Pokoknya mah kalau ada yang meninggal kayak hajatan, banda dijual, sawah dijual, kebun dijual. Ngapain? Memang dulu orang tuanya udah nyiapin, nyebutin ke anaknya, Tong, ntar kalau babak meninggal, noh sawah jual. Emang sawah babaknya. Tong, ntar kalau babak meninggal, kebun jual. Emang kebun babaknya. Buat apain? Itu hasil perjualannya untuk sedekah selama tahlil. Jadi itu orang tua cerdas, enggak ngeribetin anak. Sebelum meninggal udah punya mod. Sebelum meninggal udah punya mod, punya saw, punya kab, dijo, buat tahlil. Cakap apa tidak? Udah punya sawah. Udah punya sawah. Kebun. Nah, ada adat biasa kalau setelah nyolatin jenazah ada yang nempelin amplop. Kata siapa? Nah, ini namanya pesangon takjiah. Yang begini kira-kira bagaimana? Ada yang make, ada yang enggak. Itu mah dikembalikan ke adatnya masing-masing. Kalau memang kagak ada, kagak usah diada-ada. Dan yang enggak ada, gak usah ditagih-tagih supaya ada. Di awal katakan, yang musibah cukup dengan prihatin sedihnya pun udah berat. Jangan pakai dibully. Biasanya ngono yang meninggal kita kalau udah sholat dianuin. Kok gak ada ini? Ya ilah pakai nagih segala. Ada yang begitu? Mana orangnya?
bila mana setelah nyolatin kita dikasih anu ama keluarga ataupun ada tim suksesnya, langsung tuh kita ya gitu ya, keliling ya. Nah, pertanyaannya, yang satu, motif akadnya apa? Takutnya itu amplop minjem doang. Motif akadnya bisa sebagai sedekah atau hibah. Sedekah dari siapa? Hibah dari siapa? Orang udah meninggal. Satu, ketentuannya. Bila itu amplop itu duit sumbernya diambil dari harta waris atau dari keluarga bareng-bareng, atau diambil dari harta peninggalan si jenazah, orangnya memang kaya, diambil dari sana. Nah, pertanyaannya, kita yang dikasih terima apa tidak? Terima apa tidak? Terima apa tidak? 3 orang yang terima. Terima apa tidak? Ntar dulu terima-terima banget. Satu, bila mana kita mau nerima, lihat dulu kondisinya. Bila mana diambil dari harta keluarga bareng-bareng, itu harus ada kesepakatan ahli waris. Kumpulin dulu keluarganya. Nih kita buat babak bakti anak sama orang tua. Gimana kalau itu peninggalan babak kita pakai dulu buat sedekah yang nyolatin. Kata semua anaknya, sip, udah gas, bagiin. Yang kedua, nah ini yang masalah. Ini yang sering dikritik. Bila mana harta amplop itu diambil dari hartanya si mayit dan salah satu ahli warisnya masih ada anak kecil, alias mahjur alaih, hartanya dibekukan, maka yang begitu menurut para ulama makruh diterima. Syarat kita nerima bila mana dikira-kira itu ahli waris sepakat semuanya atas isi amplop itu. Tapi jika ahli warisnya ada anak kecil, enggak tahu menau, hartanya dipakai dikasih untuk orang lain tanpa izinnya dia, maka menurut para ulama makruh diterima. Lebih baik kita kembaliin lagi, bukan kita nolak. Betul apa betul? Ini bijaksan. Kalaupun kita terima, kasih lagi. Kita terima, kita cakep apa tidak? Cakep tuh. Jangan terima tambah lagi, minta tambah lagi. Diterima pasti buka. Kok 2 lembar? Isinya 5. Pak, isinya 2. Nambah. Wah ilah. Ada yang begitu. Ada juga yang nyusul ke rumahnya. Tadi saya nyolatin kok nggak dikasih. Wah ilah. Ada yang begitu ada. Wah ilah. Orang mana itu? Pesangon takjiah. Selanjutnya adalah ini yang sering viral, fenomena MTQ. Apa itu MTQ? Kepanjangan musabaqah tilawatil kubur, alias ngajiin. Lain teori, lain praktek. Kalau ngaji di masjid biasa, kalau ngaji halakoh majlis biasa. Ini mah ngajiin untuk orang yang kadang-kadang di rumahnya, kadang-kadang di kubur. Pertanyaannya, bagaimana ketentuan hukum perihal membaca Quran baik di kediaman jenazah maupun di area kuburan terjadwal. Malahan ada MOU-nya, perjanjiannya. Begitu ada. Dalilnya, pertanyaannya, adakah terjadi di zaman Rasul atau para sahabat? Ada di dalam kitab Ar-Ruh. Qala Ibnu Qayyim, wa kanatil ansaru idza mata lahumul mayyitu ikhtalafu ala qabrihi yaqra'unal Qur'an. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah,
sahabat-sahabat Ansor di Madinah, bila mana ada yang meninggal di antara mereka, maka ikhtalafu, yang lain bergantian, fil qabrihi, di kuburnya ngebacain Quran, gantian baca Quran di kubur. Berarti sudah ada prakteknya zaman dulu, salafun solih, zaman sahabat, bahwa ngajiin sudah ada contoh. Di kuburan aja ada contohnya, apalagi kalau di rumah lebih bagus. Permasalahannya adalah diperdebatkan oleh para ulama. Kalau ngaji mah gak usah di kuburan, di rumah aja nyampe-nyampe juga. Beda lagi baca Quran di kuburan dalam pandangan para ulama. Nah, perbedaannya. Satu, menurut Imam Hanafi, membaca Quran di kuburan Imam Maliki, Syafi'i, Ahmad ibn Hambal. Menurut Imam Hanafi, membaca Al-Quran di kuburan hukumnya mubah, boleh. Menurut Imam Maliki, baca Quran di kuburan hukumnya makruh. Menurut Imam Syafi'i, membaca Quran di kuburan hukumnya mustahab, dianjurkan sekali. Menurut Imam Hambali, membaca Quran di kuburan hukumnya mubah. Simpulan daripada ini, bila mana kita diminta untuk mengaji, membaca Quran terjadwal, baik di rumah orang yang meninggal maupun di kuburan, kesimpulannya adalah: satu, pertanyaannya, membaca Quran itu bagus apa tidak? Membaca Quran bagus apa tidak? Membaca Quran ibadah bukan? Membaca Quran itu dapat pahala atau dapat dosa? Lanjut ya. Kalau baca Quran itu bagus, dapat pahala, maka Rasulullah SAW membaca Quran atau tidak? Rasul baca Quran atau tidak? Kalau Rasul saja baca Quran, berarti baca Quran itu sunnah apa bid'ah? Jika Rasul saja baca Quran, berarti baca Quran itu sunnah apa bid'ah? Berarti membaca Quran di rumah orang yang meninggal sunnah apa bid'ah? Membaca Quran di kuburan sunnah apa bid'ah? Yang nyebutin baca Quran di rumah orang yang meninggal, yang nyebutin baca Quran di kuburan itu bid'ah, kurang ngopi dulu supaya kagak bid'ah. Supaya kagak bid'ah. Ada. Lanjut. Kesimpulannya. Sekali lagi. Jawab dengan kompak. Sedekah untuk mayit bagus apa tidak? Bagus. Sedekah untuk mayit bagus apa tidak? Bagus. Dapat pahala atau dosa? Membantu keluarga musibah, ngajiin, kirim makanan bagus apa tidak? Dapat pahala, dapat dosa? Berarti sedekah mayit, membantu keluarga musibah itu sunnah apa bid'ah? Membantu orang yang meninggal sunnah apa bid'ah? Kirim hadiah, kirim buah-buahan, kirim makanan sunnah apa bid'ah? Maka sekali lagi, amaliyah-amaliyah yang dianjurkan, diajarkan oleh guru kita, baik tahlilan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 hari ada makanan, 7 hari ada makanan, 1, 2, 3 ada hidangan. Itu kalau bisa dianjurkan, dibantu oleh bersama-sama lebih suatu saat yang ngalamin adalah kita. Bila mana kita kagak ngalamin, berarti kesempatan kita membantu tetang. Pak Ustadz kagak kenal, kagak usah nanya kenal apa kagak. Pak Ustadz gak akrab, gak usah nanya akrab apa enggak. Pak Ustadz warga baru, gak usah nanya warga baru ataupun berdatang. Yang penting dia ahli kiblat, Islam, mukmin, syahadat sama, maka mereka adalah saudara kita yang harus kita bantu. Mau baru, mau lama, pendatang, asli, bantu. Mau kaya, mau miskin, pejabat, rakyat, bantu. Orang Islam tidak memilah-memilih. Kesempatan di hadapan kita ini adalah
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seyogianya pemahaman ini dipahami oleh warga, dibuat sistem oleh RT, oleh RW, bila mana ada yang meninggal langsung bergerak. Supaya apa? Menjadi kultur, menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Siapa yang dapat pahalanya? Yang punya idenya. RT-nya gede pahalanya, RW-nya gede pahalanya. Dukung oleh RT, dukung oleh RW, dukung masjid, dukung musola, kerjasama, kolaborasi, semuanya selesai bila mana kita bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tema sedikit yang kita sampaikan. Masih banyak hal-hal yang dianggap bid'ah dalam amaliyah takziah dan sebagainya. Insya Allah di lain gelombang kita sambung kembali. Sementara akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 5 menit. Yang mau bertanya silakan 5 menit. Enggak ada? Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya sampaikan dari yang tadi dijelaskan tentang masalah pesangon Takziah. takziah. Ya, dalam hal ini kan biasanya uangnya itu dari uang Tanggukan. tanggungan, Pak. Iya. Ya. Iya. Itu hukumnya setelah kita beri kemudian dikembalikan lagi kepada jemaah. Hukum pemberi daripada pesangon takziah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Yuk. Yuk, silakan. Di open ini. Singkat padat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pemaparan tadi yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya ketika berziarah itu seseorang membawa bunga dan wangian, terusnya ada informasi ketika seseorang yang sudah dimakamkan itu tidak boleh ditampilkan tanahnya misalkan sudah surut, tidak boleh. Ada dasarnya, apakah ada dasarnya hal tersebut? Ya. Waalaikumsalam. Oke, cukup. Nanti pengajian akan diakhiri dengan doa bersama. Terkait pesangon takziah yang biasanya uang itu diambil sebagian. Kenapa sebagian? Kadang-kadang yang sholatnya banyak, tetapi isi pancinya dikit. Satu, yang dipermasalahkan bukan amplopnya, tetapi uang yang ada di wadah itu. Pertanyaannya, itu milik siapa? Itu udah meninggal, Pak. Milik ahli nomor 1. Bila mana diambil dari sumber harta ahli waris, kalau mau dipakai kudu kesepakatan ahli waris. Maka jatuhnya jadi sedekah hibah dari ahli waris yang hadiahnya untuk jenazah. Maka pertanyaannya, boleh atau tidak memberikan kembalikan itu dari jemaah dikembalikan ke jemaah? Enggak jadi masalah, karena sudah hak tamlik atau hak milik dari keluarga. Yang kedua, berkaitan dengan apa tadi ya? Bunga. Oh, ini mah udah masyhur. Suatu ketika hadisnya masyhur riwayat Imam Muslim. Rasul dan seorang sahabat berjalan ke area pekuburan, melewati kuburan yang masih basah. Ketika lewat, kata Rasul, "Hai sahabat, ambil pelepah korma yang masih hijau, belah dua, tancapkan ke kuburan A, tancapkan ke kuburan B." Sahabat bingung, Rasul maksudnya apa sih? Mengambil pelepah kurma masih hijau, tancepin ke kuburan ini, kata Rasul. La'alla yukhaffafu azab. Mudah-mudahan selama dahan kurmanya itu masih hijau, bertasbih memintakan ampun untuk ahli kuburnya.
Wahaza, yang satu tukang namamun, tukang adu domba. Yang kedua adalah orang yang diadab karena kencingnya jorok. Dari sini bukan ngebahas perilaku hidupnya, menunjukkan bahwasanya dengan menancapkan pepohonan, menancapkan ranting, menancapkan dahan itu adalah sunnah Rasul. Selama ada pepohonan, ada dahan hijau, maka sampai kapanpun pepohonan itu bertasbih untuk ahli kuburnya. Maka dahulu Rasul menancapkan pelepah korma. Kita kalau nyari korma mahal ongkosnya 30 juta. Ya? Sama kayak parfum. Karena dahan korma mahal, diganti pakai tabur bung. Selama bunga itu seger, maka bertasbih untuk ahli kuburnya. Yang kedua, wa yusannu, disunahkan al-qabru murtafian, agak muncung dikit. Enggak boleh rata. Kalau rata itu di Mekah sono. Kalau di Mekah, di Baqi, di Ma'la rata semuanya. Yang kelihatan hanya batu nisan saja. Itu mah aturannya Wahabi. Kalau ahlu sunnah wal jamaah madhab Syafi'i disunahkan murtafian sebagai pertanda, jangan ketuker sama yang lain supaya enggak keinjak, enggak didudukin, gitu maksudnya mah. Maka wayusanu murtafian. Dan bahkan lagi enggak cuma tanah doang, boleh dikasih tetangger, dikelilingan. Yang penting tanahnya bukan tanah wakaf. Tanahnya kalau tanah wakaf, kalau bisa jangan dibangun permanen. Takutnya kiri kanannya ntar mau make, padahal mah kagak ada bangunannya. Tapi lebar, jadi ngabisin bagian untuk orang lah. Kecuali kalau wakaf keluarga itu mah aman. Mau pakai keramik, mau kayak apa nggak jadi masalah. Tapi kalau kuburan umum, makruh dibikin permanen bangunan. Kenapa? Akan mengganggu area kiri kanan yang lainnya, karena mereka semua punya hak yang sama. Wallahu a'lam. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.